Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anissa Kamelia Salsabila dengan NPM 1012071. Sini saya perwakilan dari kelompok Time Value of Money. Kami akan menjelaskan tentang time value of money ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dian Anita SEMAK. Oke teman-teman, simak videonya ya, dan perkenalkan teman-teman saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Aliana Nuraili Ajara, NPM 101209. Perkenalkan, nama saya Sonia Pitaloka, NPM 10120. Perkenalkan, saya Rizka Ilstari dari kelas B Manajemen, NPM 101201885. Pengertian konsep nilai waktu atas uang atau yang disebut dengan time value of money adalah konsep kalkulasi nilai yang berdasarkan waktu. Konsep ini dapat berbeda dengan nilai nominal yang akan datang. Dengan kata lain, dalam hal ini waktu berubah menjadi fungsi uang. Menurut para ahli, seorang ekonom asal Austria yaitu Eugen van Bauer, tahun 1851 hingga 1914, menurut beliau terdapat 3 alasan berkurangnya nilai suatu barang di masa depan, yakni 1. Keuntungan yang akan diperoleh di masa mendatang dipertanyakan kepastiannya, sementara keuntungan di masa kini dianggap sangat jelas. Lalu yang kedua, rasa puas manusia terhadap suatu keinginan atau kehendak yang hadir di masa kini dianggap lebih bernilai dibandingkan rasa puas akan keinginan atau cita-cita di masa depan. Lalu yang ketiga, barang-barang yang tersedia di waktu sekarang dinilai lebih bermanfaat dan dibutuhkan daripada barang-barang yang masih diprediksi kelak muncul di masa depan. Ada manfaat dari konsep nilai waktu atas uang. Konsep time value of money adalah metode perhitungan ekonomi yang sangat diperlukan guna merencanakan keuangan masa depan. Pada umumnya, konsep ini diterapkan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan begitu, seorang manajer keuangan sangat dianjurkan untuk memahaminya dalam mengambil keputusan finansial seperti menjalankan investasi pada sebuah aktiva serta mencari dana pinjaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang present value atau nilai uang sekarang. Pengertian present value atau nilai uang sekarang merupakan nilai nominal sejumlah uang yang dimiliki saat ini dan dapat digunakan guna meraih jumlah uang lebih besar pada masa depan. Future value atau nilai uang masa depan dalam time value of money adalah nominal uang yang akan diterima di masa depan dari uang yang disimpan saat ini, ditambah suku bunga yang tertentu. Ciri-ciri future value adalah terdapatnya kemungkinan jumlah uang menjadi berkali-kali lipat. Oke, yang ketiga adalah anuitas atau pembayaran secara bertahap. Anuitas ialah suatu pembayaran yang dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Anuitas dapat didefinisikan sebagai kontrak saat suatu perusahaan asuransi membayar imbalan premi kepada nasabahnya secara berkala. Rumus present value yaitu FV sama dengan PF dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung N. Untuk keterangannya, PV adalah present value atau nilai uang sekarang. Terus N adalah jumlah tahunan. Terus FV adalah future atau nilai mata uang di tahun ke N atau jumlah tahunan. Terus ada I adalah interest atau tingkat suku bunga. Berikut ini ada rumus kalkulasi present value yang dimana terdapat VV sampai dengan FV
atau 1 ditambah I dan N. Keterangannya adalah VV yaitu present value atau nilai uang sekarang, dan N adalah jumlah tahun, dan FV yaitu adalah future value atau nilai uang masa depan dari tahun ke tahun, dan I adalah interest yaitu tingkat suku bunga. Anuitas memiliki rumus yaitu FVA sama dengan PMT dalam kurung FVIFAIN. Nah, dengan keterangan FVA itu sama dengan future value annuity atau nilai yang akan datang dari suatu anuitas. Nah, E-nya itu anuitas ya, dan R-nya itu adalah tingkat bunga, N-nya itu adalah periode tertentu atau tahunnya. Untuk soal dari nilai present value atau nilai sekarang, itu Tuan B akan menerima uang sebesar 40 juta pada tahun 6 tahun mendatang. Berarti nilai uang yang akan diterima itu sekarang dengan tingkat 20% per tahunnya berapa? Jawabannya EPI adalah present value sama dengan 40 juta dikali 1 dalam kurung 1 dikali 0,2. 0,2 itu dari mana? Dari 20%. 20% dari tingkat bunga per tahun, terus dikali 6 tahun yang akan datang. Jadi jumlahnya adalah 13.346.000. Jadi Tuan B sebesar 40 juta yang akan diterima 6 tahun lagi pada tingkat bunga 20% pada saat sekarang adalah 13.346.000. Nah, di sini ada contoh soal future value atau nilai yang akan datang. Dan ada sebuah cerita perusahaan. Sebuah perusahaan memperoleh pinjaman modal dari suatu bank sebesar 5 juta untuk membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 5 tahun. Yang dikenakan bunganya yaitu sebesar 18% per tahunnya. Berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan sampai pada akhir tahun kelima? Nah, di sini langsung aja masukkan rumus yang tadi yaitu EV sama dengan PO itu adalah modal yang didapat, lalu 1 ditambah R. R itu adalah suatu bunga dan N itu adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkannya. Lalu EV sama dengan masukkan modal yang tadi 5 juta, lalu 1 ditambah 0,8% dan dikalikan 5. Jadi hasil jumlah yang di atas adalah 11.438.789 rupiah. Jadi jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada bank sebesar 11.438.789 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal anuitas, yaitu dengan contoh soal seperti ini, hutang sebesar 1 juta akan segera dilunasi dengan anuitas sebesar 125.000 per bulannya. Dalam suku bunganya sekitar 2% sebulan. Oke, maka hitunglah berapa besar angsuran kelima atau pada bulan kelima ya. Nah, diketahui M di sini adalah money. Jadi hutangnya itu kan sebesar 1 juta. Nah, yang A-nya itu adalah annuity atau anuitasnya yaitu 125.000 per bulan. Nah, I-nya ini adalah suku bunganya kan. Nah, 2% kita turunkan menjadi 0,02%. Jadi 0,02% itu adalah turunan dari 2%. Yang ditanyakan adalah angsuran kelima, ya. Nah, jadi jawabannya adalah ditanyakan adalah AN. Nah, di sini adalah A dikurangi IM. Nah, sekali lagi 1 ditambah I dengan N dikurangi 1. Nah, kita tinggal input data-datanya ya. A-nya di sini kan sudah diketahui tadi 125.000 dikurangi I-nya itu sudah dalam bentuk turunan ya, yaitu 0,02.
Nah, dikali M-nya adalah 1 juta. Nah, dikali 1 juta dan juga 1 ditambah I. Nah, I-nya itu kan 0,02 ditambah 1 jadi 1,02 dengan N-nya tahun 5 dikurangi 1. Nah, kita akan memproses dari yang dalam kurung dulu, yaitu 0,02 dikali 1 juta dengan hasil 20.000 ya. Nah, di sini juga 0,02 juga dikurangi dari 5 dikurangi 1 jadi 4. Nah, hasilnya adalah 125 dikurangi 20.000, hasil dari 0,02 dikali 1 juta itu. Nah, dikali dengan 1,02. Dikali 4 ya. Jadi bukan 1,02 dikali 4 tapi 1,02 dikali 1,02 dikali 1,02 dan 1,02. Jadi 1,02-nya dikali 4 kali ya. Jadi bukan 0,2 dikali 4. Nah, hasilnya adalah 1.082.43216. Nah, ini tuh dikalikan dengan hasil dari 125 dikurangi 20.000 itu dengan hasil 113.655.3768. Nah, jadi besarnya angsuran pada bulan kelima itu adalah 113.655 rupiah ya. Nah, itu cara menghitung angsuran pada bulan kelima. Untuk angsuran bulan selanjutnya itu bisa diganti dari tahunnya saja. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada semua yang telah menonton kelompok kami dengan tema Time Value of Money. Semoga ilmunya bermanfaat dan penjelasannya dapat dimengerti. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya, biar banyak teman-teman yang nonton. Terima kasih semuanya.